kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat sianida masuk ke dalam lambungnya sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan. Pada tanggal 6 ya ada diantar jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Medan ya dengan identitas nama Arfan Erbanus Saragih. Ya, di situ ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Ya, kami di bagian forensik telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban yang mana pada saat itu kami simpulkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal ya, perawakan sedang, kulit sudah mulai sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan, panjang badan 170 cm ya, kemudian rambut hitam lurus. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan luar, saya menjumpai warna kemerahan pada bagian belakang daun telinga kiri, kemudian warna kemerahan pada dahi kiri, ya, hingga ke mata dan pipi kiri. Kemudian saya juga menjumpai keluar cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung, ya, bibir berwarna biru kehitaman. Kemudian pada kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan. Kemudian dijumpai luka lecet pada tungkai kiri bawah. Kemudian pada kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Itu yang saya jumpai pada pemeriksaan luar. Kemudian kita lakukan otopsi pemeriksaan dalam. Di situ saya menjumpai adanya memar ya atau resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam. Kemudian dijumpai resapan darah pada otak bagian belakang. Kemudian pada pengirisan otak besar dijumpai bintik-bintik perdarahan. Kemudian dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam. Ya. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan. Kemudian dijumpai bintik-bintik perdarahan ya, tardius spot pada permukaan paru dan jantung. Kemudian pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan yang berbau khas. Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya sianida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran napas disertai adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Mungkin itu yang saya jumpai pada korban pada waktu saya lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Satreskrim Polres Samosir ke laboratorium forensik berupa isi lambung yang diambil dari Rumah Sakit Bayangkara itu dikirimkan ke kita melakukan pemeriksaan. Isi lambung tersebut positif mengandung natrium sianida. Kemudian yang kedua yang disebutkan Pak Kasat Reskrim tadi, yang benda putih tadi, yang benda putih berupa butiran berwarna putih, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan, itu juga positif NaCN atau natrium sianida. Kemudian terhadap botol Fanta yang ditemukan di TKP yang dikirimkan ke kita, isi daripada cairan yang dalam botol Fanta tadi, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan, itu positif mengandung sianida. Saya akan menjelaskan itu pada tanggal 3 Februari ada jejak di handphone beliau
di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik. Pada pukul 10.13 itu dijumpai situ berapa lama cyanida dapat membunuh manusia. Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google gimana efek dari cyanida ini. Ada juga dicari racun tikus, potas. Terus Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 263 KUHP. Kemudian beliau juga ada membuka, masih ingat juga dia, mungkin kebetulan ini saya nggak tahu agamanya, kebetulan mungkin Kristen, ayat-ayat penyemangat. Ya mungkin sebelum melakukan itu, jadi buka ini semua. Terus pada pukul 05.50 hutang suami meninggal bunuh diri. Itu ada situ riwayatnya. Apa hutang suami kalau bunuh diri, kira-kira begitulah. Itu dicari lagi di Google. Selanjutnya pada pukul 18 ayat motivasi lagi. Jadi Mazmur ini, kami melakukan proses penegakan hukum berupa penyelidikan, dan penyidikan ini berdasarkan dengan criminal science investigation. Jadi kami tidak serta-merta melakukan judge terhadap seseorang tanpa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Di antaranya itu keterangan korban, keterangan saksi, dokumen, petunjuk, dan keterangan ahli. Karena dengan adanya keterangan ahli ini merupakan bukti yang otentik yang dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum dan secara moral sampai kemanapun. Dan kami menyajikan fakta apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupin. Kami menyajikan sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dari hasil yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, kemudian para ahli, baik dokter ahli otopsi dan master kimia, dan juga dari penyampaian terkait dengan digital forensik daripada handphone yang kami temukan di TKP tadi sudah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya, sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan dan sebagainya. Itu yang dapat kami simpulkan pada konferensi pers hari ini.